nanti kita akan mulai. Gimana ini? Oke. Sudah siap. Oke. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat bergabung di acara sharing session OIA UAD dengan tema Belajar Bahasa Indonesia bersama UAD. Acara ini diselenggarakan oleh Kantor Urusan Internasional Universitas Ahmad Dahlan. Oke, bagi viewer setia OIA UAD, kalau kalian ingin tahu kegiatan internasional yang ada di Universitas Ahmad Dahlan, kalian bisa mengunjungi atau follow sosial media UI UAD, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, YouTube di OIA UAD, dan kalian bisa mengunjungi website resmi kami di oia.uad.ac.id. Oke, sebelumnya saya mau beri informasi singkat dulu tentang program yang ada di Kantor Urusan Internasional Universitas Ahmad Dahlan. Ada banyak mahasiswa internasional yang belajar di UAD. Mereka berasal dari beberapa program yang berbeda, yaitu ada joint degree. Jadi ini mahasiswa internasional ini belajar dulu di kampus mereka selama 2 tahun, kemudian di UAD juga 2 tahun, dan mereka lulus di UAD. Biasanya ini mahasiswanya berasal dari Tiongkok atau China. Kemudian kita juga ada program CTS, Credit Transfer System. Ini mahasiswanya biasanya berasal dari China, Korea, Malaysia, dan Thailand. Ada juga beasiswa Persyarikatan Muhammadiyah. Ini beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Muhammadiyah kepada mahasiswa Thailand. Biasanya mahasiswa yang berasal dari Thailand Selatan. Mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar 4 tahun reguler di beberapa universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kita juga ada program BIPA. BIPA itu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Ini mahasiswanya biasanya berasal dari Libya, Mesir, kemudian China juga ada, Jepang juga ada, Perancis juga pernah ada yang belajar bahasa Indonesia di UAD. Kalau ini belajar bahasa Indonesia secara mandiri, jadi mereka biaya sendiri. Kemudian ada juga program Dharma Siswa. Nah, kalau yang ini Dharma Siswa ini beasiswa dari pemerintah Indonesia yang diberikan kepada negara mitra Indonesia di seluruh dunia. Ini biasanya mahasiswanya berasal dari Mesir, Arab Saudi, Tajikistan, Bangladesh, India, Hungaria, Belgia, Polandia, Vietnam, Laos, China, dan beberapa negara lainnya. Ada juga program magang. Program magang ini mahasiswa internasional belajar di UAD selama 1 bulan. Biasanya mahasiswanya berasal dari Thailand dan Filipina dan juga Malaysia. Kemudian ada juga program summer camp. Ini biasanya short program. Biasanya mereka 1 minggu atau 2 minggu belajar di Universitas Ahmad Dahlan. Baik, tadi saya sudah sebutkan ada 2 program, yaitu BIPA dan Dharma Siswa. Mereka belajar bahasa Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan, tapi mereka berasal dari program yang berbeda. Nah, kali ini saya tadi sudah sebutkan ada Dharma Siswa. Alumni Dharma Siswa Universitas Ahmad Dahlan itu sudah sangat banyak dan tersebar di seluruh dunia. Nah, kali ini saya akan mendatangkan narasumber, yaitu alumni Dharma Siswa UAD. Mereka berasal dari, coba kita lihat, ini seperti yang sudah ada di poster. Kita perkenalkan. Ini ada, ya, ini dia, ada Ahmed. Ahmed ini mahasiswa Dharma Siswa Mesir. Dia alumni 2013-2014. Dia sangat 2012, maaf. 2012? Iya. 2012, 2013.
Ya, 2013. Ahmed ini dulu sangat apa ya, orangnya sangat aktif. Kemudian ini yang kedua ada juga Saat, Saat Al-Hudaib. Dia alumni Baik. dari mahasiswa UAD tahun 2018-2019. Ahmed ini, maaf, Saat ini adalah raja minyak dari Arab. Oke. Yang ke yang ketiga narasumber kita ada Habib, tapi kenapa Habib tidak muncul mukanya di sini? Kita tunggu nanti ya. Baik, saya selaku host untuk talk show hari ini, perkenalkan nama saya Ina. Saya akan memandu acara ini kurang lebih 90 menit ke depan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan bertanya kepada beberapa narasumber kita. Kita tunggu Habib ya. Habib belum ada mukanya. Sepertinya kita tidak enak kalau berbicara tidak ada muka. Oke, kita tunggu Habib dulu. Oke. Baik, apa kabar semuanya? Ahmed dan Saat. Baik ya. Sehat Ibu Ina. Apa kabar Ibu Ina? Baik, baik sekali. Saya merasa hari ini saya paling cantik. Aha. Ya pasti. Ina, ya saya mau biar kabari Ina. Oh, masih bisa bahasa Jawa, Ahmed? Enggak, sedikit aja biar kabari, matunun, sami-sami. Udah maaf. Ya. Masya Allah. Sedikit Bagus, aja, bagus. ini aja ya. Bagus. Pertanyaan pertama ini mungkin untuk Ahmed dulu ya. Iya. Untuk Ahmed. Sebelum Ahmed datang ke Indonesia, apa pendapat Ahmed tentang Indonesia sebelumnya? Sebelum Ahmed pernah datang ke Indonesia. Ya. Sebelum saya datang ya, saya ada stereotype ya, gimana mana Anda tahu ada stereotype. Orang pikir ya yang lain beda. Contohnya kalau Anda dari China, stereotype orang China mereka pasti bisa kungfu. Kalau seperti dari Saudi Arabia pasti ya wow, raja minyak kaya banget. Kayak itu ya. Ya, untuk ini ya saya pikir ya stereotype buat Indonesia mereka sangat Islam dan itu negara miskin. Sebab kebanyakan ada TKI di negara Timur Tengah, kebanyakan orang Indo kerja atau merantau di Timur Tengah. Dan kalau di Mesir kebanyakan ya ada mahasiswa yang belajar Islam di Mesir. Untuk ini ya kebanyakan salah ya buat Indonesia. Saya pikir mereka not open mind ya atau tidak ada pikiran banyak atau accept ya another opinion ya. Tapi itu ya 100% ganti telah saya datang ke Indo. Jadi pandangan Ahmed berubah setelah Ahmed sampai di Indonesia dan merasakan sendiri ya pengalaman belajar di Indonesia. Dari media aja. Bagaimana dengan Saat? Oke, kalau Saat bagaimana? Apa pendapat Saat tentang Indonesia sebelum datang ke Indonesia? Sebelum datang ke Indonesia, saya sudah pernah 2,5 tahun bekerja sama orang Indonesia. Jadi saya sepertinya masuk dalam sosial orang Indonesia di Riyadh, di Arab Saudi. Karena dulu saya di sekolah Indonesia di Riyadh, mengajar bahasa Arab di sana. Dari sana saya ingin tahu lebih tentang Indonesia. Saya yang saya tahu dulu, Indonesia adalah negara kebanyakan orangnya orang Muslim. Dan itu juga negara yang alamnya indah sekali, bagus sekali, banyak orang pergi ke sana untuk wisata, untuk traveling, untuk jalan-jalan. Itu membuat saya juga mau lihat itu karena di Arab Saudi itu pasir, tidak ada hijau seperti di Indonesia. Dan juga orang Indonesia yang saya kenal, saya mau bertemu mereka di sana. Itu yang membuat saya tertarik tentang Indonesia. Oke, jadi kalau Ahmed tadi stereotipnya mungkin agak sedikit berbeda ya pada saat sebelum datang dan setelah datang. Kalau Saat sendiri bagaimana? Setelah datang ke Indonesia, apakah semuanya
berbeda dengan ekspektasi saat? Itu jadi lebih baik dari ekspektasi saya. Saya rasa hanya orang Muslim yang ada di Indonesia, tapi di Indonesia ternyata ada banyak agama dan semuanya menerima yang lain, semuanya hidup bersama, tidak ada masalah. Oke, ya ini sudah hadir Habibullah Nazarov, tapi dia hilang lagi. Habib Nurmagedov. Tadi Habib sudah ada, saya add to stream, tapi ternyata dia menghilang lagi. Mungkin ada problem di koneksinya dia di internetnya, mungkin di negaranya. Oke. Selanjutnya, pada saat pertama kali kalian datang ke Indonesia, pasti kalian masih bingung apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat pertama kali kalian sampai di Jogja, terutama setelah sampai di Jogja, apakah UAD membantu kalian atau memberikan pelayanan yang seperti apa kepada kalian? Mungkin saat dulu. Iya. Waktu baru pertama kali ke Jogja, ya UAD membantu kami di semua hal, dari bandara sampai di hotel dekat kampus, dan juga teman-teman mahasiswa di UAD membantu kita untuk mencari kos untuk tinggal, membantu kita untuk membeli SIM card, kartu internet untuk HP kami. Jadi UAD ya membantu kita di semua hal. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana dengan Ahmed? Pada saat pertama kali sampai di Jogja, kenapa Ahmed tertawa? Saya lebih beda dari saja. Saya datang sebulan telat. Tidak ada yang tunggu saya di bandara, dan saya datang sendiri ke kantor ya untuk ini di kantor ya. Dan sebelum saya datang ya, already ya, saya sehari di Jakarta dan ada bad experience ya. Uangnya habis dan saya uangnya dan saya udah dicuri, ada $400 udah dicuri dari saya di Jakarta, dan saya marah, sedih, galau sendiri, dan datang di kantor OAD ya. Dan mereka yang satu ya, mereka support saya psikologi ya, swap saya ya. Saya pertama minggu di Jogja, saya nyanis saya sendiri. Saya tidak ada. Iya, nyanis tiap hari. Iya. Nyanis. Tiap hari saya nyanis. Tidak ada teman. Waktunya itu waktu Idul Adha dan semuanya tidak ada. Tapi really ya, tim Ahmad Dahlan support saya buat semua ya. Saya masih ingat ya, waktunya tidak ada smartphone. Dan dan saya minta saya tidak tahu di mana-mana atau apapun. Saya masih ingat ya, small details ya make difference. Ibu Intan dia kasih saya peta buat jalan-jalan di mana-mana tiap kali. So saya berisik, dan saya waktunya tanya banyak, dan bahasa Indonesia saya tidak baik, dan bahasa Inggris saya juga kurang baik untuk ini ya. Saya biasanya tanya banyak, dan mereka biasanya sabar jawab ya, totally support ya. Dulu ya, pertama minggu saya mau balik ke Kairo, tapi telah ya seminggu aja saya tidak mau balik lagi. Masya Allah. Wah, jadi UAD sangat membantu ya. UAD sangat membantu kalian dalam belajar bahasa dan juga pada saat beradaptasi dengan lingkungan baru. Ya, dan boleh saya mau bagi cerita ya, gimana juga OAD bantu saya waktu saya ada masalah sama polisi di Indonesia. Telah semester 1 ada temannya dari OAD, mereka belajar farmasi, dan mereka KKN di Cilacap, dan mereka minta bantuan dari saya buat datang ke sana, bantu mereka buat mengajarin anak kecil di sekolah, kelas mengajarin drama. Dan telah saya sampai sana,
ibu kos dia takut saya dan call polisi dan bilang, "Hey, ada orang Arab dan teroris di sini." Dan itu jam 3 pagi. Dan saya oke Pak, saya punya paspor. Di mana paspor? Paspor saya di Jogja. Aduh, oke, tunggu sebentar. Saya akan coba buka email saya dan kasih Anda copy dari email saya. Saya coba buka email saya, tapi itu udah dihack. Aduh, untuk ini ya, jam 4 pagi temannya telepon OAD dan minta bantuan, dan telah 30 menit mereka telepon polisi dan kasih dia tahu dia mahasiswa Ahmad Dahlan, dia bukan teroris. Dia di sini ya mahasiswa. Ya, untuk ini saya suka Cilacap juga ya. Saya takut itu sekali aja ya, dan terakhir di Cilacap, tidak mau balik lagi. Oke. Jadi UAD atau Kantor Urusan Internasional UAD ini sangat support ya, sangat membantu kalian atau Ahmed dalam segala hal pada saat itu ya. Oke, nah ini dia, kita sudah kedatangan narasumber yang lain ya, yaitu Habibullah Nazarov. Nah ini dia Habibullah. Hai Habib, kenapa blur wajahnya? Halo. Habib. Halo Habib. Hai Habib. Hai Habib, apakah bisa mendengar dengan baik? Habib ya? Hai. Habib, sepertinya koneksinya masih bermasalah ya. Ina, kalau Habib tidak bisa dengar kita boleh pakai bahasa badan isyarat? Oke. Sebenarnya pasti kalian memiliki banyak cerita menarik pada saat di UAD dan juga pada saat belajar bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum menjadi mahasiswa dan mahasiswa UAD, apakah kalian, Ahmed dan Saad, sudah pernah belajar bahasa Indonesia sebelumnya? Mungkin Saad dulu ya. Belajar resmi tidak, karena saya walaupun saya bekerja sama orang Indonesia, tapi hanya menggunakan bahasa Arab di sekolah. Jadi kosakata, beberapa kata apa kabar seperti itu, hanya itu yang saya pernah tahu sebelum datang ke Indonesia. Saya datang ke Indonesia sepertinya 0 di sana, hanya belajar. Dan juga waktu saya baru ke Indonesia, beberapa kelas ada yang dosen menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya juga tidak terlalu bagus, jadi saya hanya bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Jadi Masya Alhamdulillah, saya masuk semuanya dan belajar di sana, dan terima kasih untuk sabar kalian. Terima kasih. Ya, oke. Jadi Saat hanya belajar mungkin phrase sapaan begitu ya, seperti apa kabar, selamat pagi, selamat siang gitu. Oke. Hai Habib, saya coba untuk sapa Habib lagi ya. Habib, apa kabar? Habib, apakah bisa mendengar suara kami dengan baik? Habib? Hai Habib. Tidak ada suara Habib. Oke, mungkin kita lanjut ke tidak di mute. Ini tidak di mute. Habib, akhirnya saya mendengar suara Habib. Ya. Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu? Baik, saya juga baik. Ya, saya dari tadi menunggu Habib di sini bersama Saad dan Ahmed. Iya, sudah signal bagus sekarang. Oke, alhamdulillah. Gimana suara saya? Bagus. Ya, sudah jelas. Baik sekali ya. Boleh menyanyi? Halo. Ahmed mungkin bisa menjawab pertanyaan. Ada Habib. Bagus. Habib. Ya, Habib, ini kita sudah mulai ngobrol
atau sharing session. Jadi tadi saya sedang menanyakan kepada Saat, apakah sudah pernah belajar bahasa Indonesia Halo. sebelum menjadi mahasiswa Dharma Siswa. Nah, sekarang mungkin Ahmed dulu ya yang menjawab ya. Apakah Ahmed dulu sudah pernah belajar bahasa Indonesia sebelum menjadi mahasiswa Dharma Siswa di UAD? sedikit Halo aja. Ibu, tidak ada suara. Ya, Ina, halo? Iya ya, halo. Ya, 2009 ya saya belajar aja dua level ya buat beginner di Kairo. Tapi ya, oke. sebelum saya datang di Indonesia saya lupa semua ya. Tapi waktunya saya di Kairo lebih beraktif sama tim silat. Oh, oke. Ya, Jadi pada saya lebih beraktif sama tim silat. Kadang-kadang menari atau main Menari? musik. Ya. Tahu ya Menari apa, Ahmed? Ya, Iya, Ahmed menari apa? Sulawesi. Udah ya pernah. Apa itu? Tari apa? Dari Sulawesi. Iya, tari apa itu? Saya tidak tahu ya, tapi apa biasanya saya pakai sik dan Oke. Jadi Ahmed juga hanya belajar sedikit dan lebih banyak komunikasi atau berinteraksi dengan tapak suci ya. Tapak suci ya. Tapi ya telah saya datang ya, saya lebih beraktif ya untuk ini telah 2 minggu. Saya mulai pergi sendiri tanpa teman ya dan pakai bahasa di jalan. Saya belajar sangat cepat di sana. Telah 2 minggu saya bisa berbicara dan komunikasi sama semua ya dan pakai bahasa. Oke. Oh, maksudnya ini tapak suci di Indonesia, bukan di Mesir? Enggak, saya beraktif sama tapak suci dulu, tapak suci Mesir. Tapi setelah saya datang di Indonesia, setelah saya mulai belajar, setelah 2 minggu saya udah lancar bahasa. Oke. Kalau dari Ahmed dan Saat, apakah ada kendala atau apa ya? Ada challenge pada saat belajar bahasa Indonesia? Apa challenge dari yang ada dalam diri kalian? Mungkin Saat dulu ya. Dari tadi Ahmed sudah banyak bicara. Oke, Saat. Iya ada pasti sebelum belajar bahasa baru pasti ada banyak challenge. Mungkin ya saya sudah pernah bilang itu tidak ada bahasa di antara saya dan dosen saya di kampus. Karena di Inggris nol di Indonesia, mereka sedikit saja bahasa Arab jadi hanya bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah belajar. Oke. Kalau Ahmed bagaimana? Yang pertama kebanyakan huruf itu sulit buat orang Arab kayak ang. Kita eng. Kita eng. Pronunciation ya. Ya, sama B and P. Kita tidak ada B and P. Kita ada C. Itu B dan P itu masalah klasik orang Arab sepertinya ya. Kalau belajar bahasa Indonesia. Ketiga ya, Saad juga ya. Laki sob ada dosen yang bisa bahasa Inggris. Kalau saya kebanyakan mereka langsung pakai bahasa Indo dan kita tidak bisa paham. Hey, mereka ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buka buku halaman 3 dan kita semuanya orang asing. Kita baru tidak paham. Kita mulai kayak ini. What she mean? Dan ada yang jawab she's hungry. Okay. Itu challenge itu kita ya. Itu challenge kita buat huruf ba, be, ang. Biasanya masih ada ang, dan juga kalau ada yang berbicara cepat atau bahasa gaul ya, kadang-kadang kita tidak bisa paham. Itu challenge kita ya dulu ya. Iya. Karena kalau belajar bahasa itu yang kita pelajari di kelas dan di luar kelas itu berbeda biasanya ya. Ada bahasa gaul, ada bahasa slang, ada bahasa anak muda yang berbeda gitu. Nah, kalau ini tadi saya tanya challenge-nya ya. Sekarang saya tanya solusinya. Bagaimana cara kalian untuk
overcome the challenge of learning bahasa Indonesia? Ahmed mungkin. Kalau ang saya pasti sulit ang ya saya kayak dan mereka tidak bisa paham ya. Tapi buat bisa paham ya atau ada buat saya strategi saya buat belajar. Yang satu saya harus hafal kata yang paling penting ya buat adat saya tiap hari. Kayak beli, jual, makan, minum harus tahu ini ya. harus hafal ini. Itu nomor satu. Nomor dua ya mencoba ya komunikasi dan pakai badan isyarat juga. Contohnya kalau saya di restoran dan tidak bisa dan minta garpu, tapi mereka tidak tahu apa artinya fork. Saya minta fork, tapi mereka tidak tahu apa fork. Ini itu strategi saya. Oke, jangan malu kalau berbicara. Jangan malu kalau berbicara. Kalau grammar ya atau bahasa tidak baik, oke, tapi orang yang lain harus paham. Tapi kalau perfect dan blang-blang tidak baik. So waktu lama dan itu real life, tidak di sekolah. Tapi kalau di jalan ada cepat, tapi salah, oke. Tapi dia bisa paham, oke juga ya. Itu strategi saya. Oke. Sepertinya dulu Ahmed ada cerita lucu kalau mau potong rambut, bagaimana? Itu tidak buat bahasa. Yang dulu, oke, yang pertama ya, kalau saya masuk di tukang cukur ya, mereka biasanya kasih saya katalog. Orang di katalog ya rambutnya sangat baik, tapi tidak ada yang rambutnya mirip rambut saya. Itu nomor satu. Nomor dua, orang Indonesia rambutnya sangat baik. Kalau mereka mensisir, langsung ya pergi. Tapi kalau saya ada masalah ya. Pertama kali saya pakai kamus buat bisa berbicara sama tukang cukur. Udah paham Pak ya, udah. Tapi dia tidak paham ya, dan ganti gimana ya rambutnya. Kedua saya pakai foto dan saya mau bisa paham ya, dia ganti juga. Ketiga saya pakai laptop saya dan pakai video clip. Dan saya mau lihat 3 menit, udah lihat ya, udah paham ya, ganti juga. Terakhir ya, Mas gimana Pak? Udah butak aja ya. Oke, ini sangat menarik sekali ya cerita-cerita lucu seperti itu. Oh ya, kita kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana kalau saat bagaimana solusi saat to overcome the challenge? To overcome the challenge pada saat belajar bahasa Indonesia. Coba praktis bahasa, coba bicara sama semua orang, coba belajar di rumah, sama ibu kos, sama semua orang di Jogja. Dimanapun coba tanya, walaupun ada salah, tidak apa-apa. Yang penting saya belajar, tidak malu. Iya, betul sekali. Sama seperti ada banyak kesalahan, tapi tidak apa-apa, saya masih belajar. Oke. Sama seperti Ahmed tadi ya, jadi jangan malu untuk berbicara, walaupun salah atau grammarnya salah itu jangan dipikir. Hai Habib, kenapa Habib hilang dan kenapa Habib hilang dan datang. Ada apa Habib? Apakah koneksinya bermasalah? Habib? Bisa mendengar Habib? Habib, apakah bisa mendengar dengan baik? Oke. Kita tidak bisa. Iya, kami tidak mendengar suara Habib. Oke. Maaf ya. Habib? Oke. Saya lupa ya strategis juga. Saya pikir ya, saya apa itu? Saat ya.
kita sama budaya juga ya, itu secret ya, harus bersahabat banyak sama orang Halo Indonesia Ibu, juga. sekarang ada Kalau suara jalan-jalan sama orang Indonesia banyak juga pasti tahu dari Iya, mereka. bisa mendengar, Habib. Bisa mendengar. Ya, ya. Habib, sudah bisa Halo, Habib? Hai, Habib. Habib, suaranya hilang lagi. Ini saya sebenarnya mau bertanya kepada Habib. Habib, bisa mendengar dengan baik? Halo? Saya pikir begini, sini Oke, iya, kan kami bisa di desa, karena itu mungkin ada, iya Ibu, ada suara atau sedikit. tidak? Iya, ada. Ada, kami bisa mendengar suara Habib dengan baik. Saya Oke. bisa mendengar, tapi ada suara saya. Ada. Iya, Suara Habib bisa aku didengar. bisa mendengar, tapi saya tidak tahu Tapi? kalian bisa mendengar saya. Iya, bisa. Suara Nah, Tidak. Habib mungkin ya tidak apa-apa kalau misalnya wajah Habib tidak terdisplay di Jauh dari mata, di dari hati. live. Dekat hati, ya. Jauh di mata, dekat di hati ya. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya saja. Pada saat tadi sebenarnya sudah dijawab dengan Ahmed, mungkin Ahmed punya cerita lainnya. Pada saat berinteraksi dengan orang lokal atau dengan orang Jogja, apakah ada pengalaman menarik? Kalau saat dulu mungkin ya, pengalaman menarik apa yang masih diingat sampai sekarang pada saat berinteraksi atau komunikasi dengan orang lokal atau orang Jogja? Mungkin tentang budaya, seperti Ya, bisa. mau kemana, sudah Ya. mandi, seperti itu. Ini setiap hari, setiap pagi harus ditanya pertanyaan ini. Harus. Oke. Dan apakah pada saat pertama, karena kan kita ada shock culture ya, pada saat mendapat pertanyaan seperti itu, apakah yang saat rasakan? Apakah marah, benci, atau kenapa ingin tahu? Tidak. Karena di UAD sudah menjelaskan itu hal yang di budaya orang Jogja. Ya, karena itu, apakah saat masih ingat itu disebut dengan apa? Kalau ada orang bertanya mau kemana, sudah mandi? Saya jawab, kalau mau kemana, ke kampus saja. Setiap pagi ada ibu di tetangga, di dekat rumah yang saya tinggal. Setiap pagi kalau saya pergi harus tanya, mau kemana? Kampus, hati-hati, terima kasih. Mau kemana? Kampus, hati-hati, terima kasih. Setiap pagi, terima kasih untuk itu ibu itu dan semua orang di sana juga. Oke, Ahmed, kalau Ahmed ada pengalaman menarik apa pada saat berinteraksi dengan orang lokal? Yang pertama seperti saya, mau kemana? Oke, dulu ya saya tidak paham ya, tapi aduh kayak istri ya, kenapa tanya mau kemana? Oke. Ya, dan tiap 5 menit semua orang mau kemana? Wow, kebanyakan istri. Itu nomor 2 ya, udah mandi. Setiap kali mereka udah mandi saya kayak itu ya. Ya. Kenapa tadi udah? Ya juga ya. Ketiga ya, itu pasti makanan. Makanan di sana ya. Kita Arab, kita biasanya kalau pagi sarapan pakai roti keju, totally beda. Tapi kalau di Indo tiap hari harus nasi sambal. Ya, makanan di Indonesia piring kecil. Kalau di Arab besar ya. Untuk ini ya biasanya saya tambahin lagi. Dan mereka wah makan banyak. Dan saya malu. Untuk ini ya saya biasanya take away. Oke. Dan juga ya itu sulit ya buat hujan. Sebab kenapa hujan? Biasanya kalau di Mesir ya itu 5 menit, 30 menit max, mungkin 1 jam ada hujan. Oke, dan itu biasanya tidak keras. Dan pertama kali di Jogja ada hujan, saya
minum jus sama cewek sangat cantik di toko jus, oke? Dan waktu hujan, Ya. saya mau pura-pura saya romantis ya. Biasanya di romantic movie ya, orang yang ganteng dia jalan di hujan. Wow, oke, sangat romantis ya. Dan saya mau keluar dan dia bilang, hey, tunggu ya sampai hujan selesai. Dan saya jawab, enggak, saya suka hujan. Dan, saya 1,5 jam jalan dan hujan masih keras. Tidak ada tempat buat proteksi. Dan setelah saya masuk di rumah, saya HP-nya udah rusak dari air. Uangnya udah semuanya basah. Tahu ada suara ya kalau pakai kaos kaki dan di lantai karena dan saya wow, setelahnya ya saya tidak ke sana lagi, saya tidak mau minum jus lagi ke sana. Orang ganteng, orang Jadi romantis, tidak mau ganteng lagi. Ini Habib sudah bergabung kembali dengan kita. Halo Habib, maaf Saad dan Ahmed saya mute dulu. Habib, bagaimana? Habib sudah bisa mendengar dengan baik? Hai Habib. Of Learning Bahasa Indonesia. Halo Habib. Kenapa jadi saya bisa mendengar suara saya sendiri? Habib, apakah bisa mendengar dengan baik? Habib, coba tes. Tes, Habib. Habib, belum ada respon. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Oke. Mungkin tadi sudah dijawab juga pertanyaan ini. Pada saat kalian belajar bahasa Indonesia baik di kampus atau di luar kampus, bagaimana dukungan atau support yang diberikan UAD kepada kalian dalam belajar bahasa Indonesia? Saat mungkin ya. Oke. Sorry, di mute. Iya, sekarang bisa. Oke. Bagaimana UAD support kami untuk belajar bahasa Indonesia? Iya. Pertama-tama saya tidak tahu tentang tahun 2012 Ahmad, jadi saya bicara tentang tahun saya 2019, 18-19. Ya. Oke. Di UAD yang hari pertama membuat ujian untuk melihat tes untuk melihat level semua mahasiswa. Ujian sangat susah, saya tidak bisa menjawab semuanya. Saya kosong semua. Dan saya tunggu di kelas karena tidak boleh keluar, masih ini pertama hari ujian untuk cek level. Waktu saya cek mau membaca ada mahasiswa lain tanya pertanyaan nomor bla bla bla, bagaimana itu? Saya tidak tahu semua ini masih selesai semuanya. Jadi setelah itu langsung ada dua kelas yang sudah pernah belajar bahasa Indonesia, kelas yang dari nol. Saya masuk sama orang yang dari nol, dan di kelas nol juga belajar lebih mudah daripada kelas kedua, dan juga alhamdulillah ada seperti ekstra kelas setiap hari sama mahasiswa orang Indonesia yang membantu di kantor urusan internasional. Mereka juga setiap hari ada seperti kelas untuk praktis bahasa sama mereka, dan mereka menjadi seperti lokal kami yang pertama. Itu membantu kami, sangat membantu untuk melanjutkan belajar, alhamdulillah. Saat masih ingat yang membantu di ekstra kelas itu siapa? Oh, banyak semuanya. Iya, maksudnya ada, kalau untuk mahasiswa lokal yang membantu OIA UAD itu apa sebutannya? Ibadis. Nah ya. Ya, ada Ibadis. Kalau zamannya Ahmed dulu tidak ada Ibadis. Ibadis itu mungkin Ibadis ya. Ibadis. Jadi Ibadis itu mungkin baru mulai tahun 2015. Jadi Ahmed dulu tidak beruntung, dia tidak mendapatkan bantuan dari Ibadis. Hard way ya, hard way. Oke. Ya, mungkin Ahmed coba bagaimana support UAD?
Okey, kalau dari kelas ya, saya belajar tapi itu yang rasmi. Tapi Ya. support OAD ya yang paling baik itu satu buat student activity. Ya. Student activity ya, so student activities OAD. So saya dan mahasiswa kebanyakan takut ikut student activity sama lokal. Tapi saya sering ikut ya student activity ya. Saya sering ikut ya untuk ini itu sangat bantu saya buat belajar bahasa. Dan juga kalau ada PR, mereka pakai PR. Ya. Oh, gitu ya. Oke. Jadi tapi student jadi kalau student activity itu sangat baik ya, bantu saya buat belajar budaya di jalan dan gimana berbicara di jalan, adatnya gimana di jalan. Tim OIA pasti ya, mereka tiap kali saya ke sana mungkin saya tanyaan yang sangat bodoh atau yang sangat mereka tidak bisa paham, tapi mereka sabar dan kasih saya juga ya details banyak buat gimana gimana pakai itu atau gimana pergi ke tempatnya apapun ya. Untuk ini ya support ya, kalau ada rank ya buat support satu OIA office, kedua student activity, ketiga di kelas ya. So di kelas kita semuanya asing, tapi ada satu aja yang bisa bahasa Indonesia lancar. Tapi semuanya asing dan mungkin kita bersama pakai bahasa Inggris banyak atau sedikit bahasa Indo. Oke. Jadi menurut Ahmed kalau bisa, dibuat apa ya? Ya. Jadi kalau menurut Ahmed kalau misal dibuat level atau scale atau rate yang membantu Ahmed dalam belajar bahasa Indonesia itu yang pertama itu OIA UAD ya. Kemudian yang kedua itu student activity atau mengikuti kegiatan mahasiswa lokal. Kemudian yang ketiga baru di kelas ya. Ya, baru di kelas sangat membantu. Oke. Kalau pada saat saya tidak tahu kalau di tahunnya Ahmed di 2013. Dari zaman dulu ya. Di tahun 2000 di tahun 2018 ini di kelas Dharma Siswa itu sedikit berbeda dengan Dharma Siswa yang ada di kampus lain. Kita ada drama, kita ada kelas musik, kita ada kelas memasak, kita juga ada kelas tari. Dan ada semuanya, kalau tidak ada masak. Oh ya, berarti yang berbeda memasak. Nah, kalau menurut Saad dan Ahmed dari kelas yang lain selain bahasa seperti menyimak, membaca, berbicara, menulis dan tata bahasa atau grammar, apa kelas yang paling menarik menurut Saad? Saad dulu. Ahmed ada. Saad dulu. Ya, Saad dulu. Semuanya menarik. Yang penting dalam belajar bahasa juga belajar budaya orang yang menggunakan bahasa itu, belajar budaya mereka dari drama, tari, musik, memasak, semuanya menarik. Setiap bagian dari semuanya itu sangat menarik. Itu membantu kami untuk juga belajar bahasa, karena dalam kelas budaya itu atau kelas tari atau kelas memasak kita menggunakan bahasa itu. Berbicara, ada beberapa kata yang baru kita belajarnya, jadi menarik ya, semuanya menarik. Saya sangat suka kelas budaya. Tapi saya dulu pernah dengar kalau kelas memasak itu yang paling menarik dan paling ditunggu kalau tidak salah ya waktu itu, karena kan kelas memasak itu mungkin tidak terlalu banyak teori tapi langsung praktek begitu. Iya. Kalau menurut Ahad bagaimana? Makan gratis. Memasak. Ya. Kenapa waktunya tidak ada makan gratis juga? Nah, pada saat di tahun 2018 itu Saad sudah mencoba makanan dari negara mana saja? Di semester pertama semua kelas memasak makanan di Indonesia. Di kelas kedua setiap mahasiswa asing memasak makanan nasional di negaranya.
Jadi sudah Oh, alhamdulillah mencoba makanan dari Tiongkok, mencoba dari Bangladesh, dari wah, Italia, dari ya, 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 Vietnam. Alhamdulillah itu enak sekali. Terima kasih untuk ya, informasi. bagus. Oke, kalau di semester 2 sudah mulai memasak dari negara masing-masing ya, dari negara saat, dari negara Iya, ini. Saat sudah pernah mencoba masakan Indonesia? Banyak ya? iya, iya. Sudah mencoba banyak. Apa yang paling enak menurut Saat kalau masakan Indonesia? Kalau masakan Indonesia yang saya sering makan atau masak itu nasi goreng. Masak sendiri? Pernah, ya pernah. Oke. Ahmed lapar ya? Ahmed Ya, lapar. Hai Habib, Habib. saya masih ya, saya masih mencoba untuk mendengar suara Habib karena saya ingin memberikan pertanyaan juga kepada Habib. Bagaimana Habib? Apakah bisa mendengar suara kami dengan baik? Halo مسك Habib? الختام مسك الختام حبيبي. Habib. Hai Habib. Oke, belum ada respon juga ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, selain tadi ada kelas. Oh iya, Ahmed belum menjawab. Maaf. Belum, ya. Lagi ya. Maaf. Kalau di tahun 2013 mungkin ada kelas drama, musik, tari ya. Selain kelas bahasa. Kalau menurut Ahmed apa yang paling menarik? Pasti menari, so kita tidak pakai bahasa banyak. Oke, bagus. Ya, Jadi dan lebih banyak praktik ya. ya, dan juga kita tidak suka ada juga kelas kita menarik itu, dan juga kita tidak suka kelas itu. Itu buat budaya, buat puisi, Aha. syair. Ya. Ya, gimana ya, kita tidak bisa paham ya guru kita pakai apa, tapi waktu dia berbicara, Tuhanku, gini gimana ya? Kita tertawa, kita tidak bisa paham. Tuhanku, ya. Oke. Tapi juga ya, saya biasanya ya sering masak waktu saya di sana. Masak apa? Oke, ada program tapi saya lupa nama program itu apa. Itu biasanya ada cewek dari Cina dari program ini. Dulu saya crush dia. Oke. Oh, ya. Saya crush sama dia ya. Tahu biasanya ada friend zone, benar ya? Oke. Saya tidak di friend zone, saya di brother zone. Itu baliknya tidak. Ya untuk dia ya saya belajar ya gimana saya mau jalan sama dia atau mau mengajak dia buat makan dan tidak tahu gimana ya. Dan kalau saya kasih dia bunga, dia tidak mungkin dia oke biasa. Tapi kalau saya kasih dia makan, pasti dia mau makan. Untuk Ya. saya sering latihan. Saya biasanya ya saya masak makanan Timur Tengah. Sebab saya waktunya saya tidak bisa masak. Oke? Ya. Oke. Kalau saya masak makanan Indo atau makanan Cina, pasti dia tahu gimana rasanya. Tapi kalau saya makan makanan Timur Tengah dan itu enak, oke, saya bisa ya masak. Dan kalau itu tidak enak, saya bilang itu biasa aja. Kalau Ahmed apa makanan Indonesia yang paling Ahmed suka? Pasti nasi Padang. Nasi. Ya, nasi Padang. Ya, Nasi Padang ya, memang enak. Ya, dan dia kasih saya kebanyakan piring ya, dan wah, terima kasih. Mau ambil semua ya. Oke. Nah, selain tadi ada kelas seni, ada kelas ada kelas seni, ada memasak, ada budaya Indonesia juga. Nah, di Darmasiswa UAD ini kami juga ada program KKN. Tapi kalau untuk mahasiswa internasional, terutama di program Darmasiswa, namanya adalah Community Service Program. Ya, jadi ini adalah salah satu keunggulan dari mahasiswa UAD dibandingkan dengan kampus yang lain. Kalau menurut Ahmed dan Saad, apakah KKN ini sangat membantu Ahmed dan Saad dalam belajar bahasa Indonesia atau dalam hal lain mungkin?
Mungkin Saat dulu ya. Apakah Ibu bisa sedikit bicara tentang kelas seni sebelumnya? Kelas Boleh. apa? Kelas Ini. seni, drama dan tari. Ada beberapa sesuatu saya mau ucapkan ya. Apa itu? Ya, boleh silakan. Ya, terima kasih. Di kelas seni, semester pertama ada kelas tari sendiri, ada Ya. kelas musik sendiri, ada kelas drama sendiri. Ya. Dan di semester kedua, 3 kelas ini masuk dalam satu kelas untuk membuat satu drama di acara. Ya. Itu sangat menarik. Kita Oke. kita di kelas seni itu semester kedua belajar tari sama drama, dan juga Pak Aziz menggunakan musik untuk membuat drama itu. Dan kita yang seperti aktor atau tokoh di drama itu, di depan semua orang Indonesia datang untuk acara itu. Itu hari yang tidak terlupakan. Terima kasih. Apakah Saat masih ingat dialog yang atau kalimat yang Saat ucapkan yang paling Saat ingat di drama itu apa? Di closing. Setiap karakter punya beberapa kata selalu kita menggunakan ya sama dia. Setiap karakter ada beberapa kata. Tapi yang susah karena saya waktu mereka mulai latihan drama itu, saya tidak masuk kelas mungkin 2 atau 3 hari. Saya lupa untuk apa, mungkin saya tidak ada di Indonesia. Waktu masuk, semua karakter yang mudah sudah mereka dapatnya. Saya dapat karakter yang sangat susah, bicara banyak sekali, banyak kosakata yang susah, yang lama, yang tidak menggunakan sekarang. Jadi saya latihan dan mencoba Mas Aziz atau Mas Dinar ganti itu susah, saya tidak bisa itu. Apa itu? Ini saya tidak menggunakan kata ini, gantinya. Tapi alhamdulillah mereka membantu kita sampai kita membuat drama itu hari terakhir. Wah, ya, saya sangat. Ya, Ahmed. Ya, Ahmed. Waktunya juga ya kita siap-siap buat performance. Dan tapi saya 2 minggu sebelumnya saya katanya sama Pak Dinar saya tidak bisa ikut, so ada lomba silat. Dan dia kata Ahmad anda akan acting raja, itu ya big role ya, tapi tidak mau, tidak ada waktu cukup. Saya balik sehari sebelumnya, dia kata saya Ahmad anda akan acting orang jahat, tapi katanya wah waktu tidak cukup. Dan sebelumnya saya masih ingat juga ya, saya sebelum performance saya nangis dan marah sama Desi. Nangis ke Ibu Desi? Ya, gimana? Saya tidak bisa kan gimana kayak itu ya. Kamu drama sekali ya? Ya, takut banget ya, khawatir kalau saya tidak mau gagal ya. Dan minta izin ya, boleh ganti katanya? Oke, boleh. Oke, boleh ganti katanya, boleh. Dan saya ganti itu dari jahat jadi itu komedi. Saya masuk. Yang pertama ya, kita harus berantem ya sama kayu. Saya begini, tapi kayu udah dibata. Aduh. Patah karena Ahmed. Ya, saya keras ya sekali. Dan saya setiap kali saya berbicara orang yang nonton kita harus takut. Tapi setiap kali saya berbicara semuanya hahaha. Untuk ini. Aduh. Alhamdulillah. Ya. Juga Ibu ingat Alhamdulillah. Tari Ibu Erni membolehkan orang yang tidak bisa menari setiap minggu membuat seperti presentasi tentang satu tari yang terkenal di beberapa pulau di Indonesia. Jadi ada beberapa kesempatan kalau tidak bisa menari seperti itu, bisa membuat research. Research itu membantu banyak karena juga orang yang membuat research itu menjelaskan kepada temannya, orang mahasiswa dan mahasiswa tentang itu secara tempat itu, provinsi ini bagaimana mereka hidup. Itu sangat bermanfaat. Karena karena sudah
membuat presentasi tentang tari dari Sumatera Barat, tari dari Sulawesi, tari dari Bali. Banyak tari yang sudah membuat presentasi itu, membuat orang mahasiswa dan mahasiswa melihat bagaimana Indonesia kaya dalam budaya. Ya. Saya tahu bagaimana. Mungkin ada juga tari Aceh. Saya tahu bagaimana sabarnya para pengajar seni itu, terutama Ibu Erni. Kalau kalian tidak mau menari, susah diatur. Bapak Dinar juga selalu, ayo semangat, selalu seperti itu. Dan kalian biasanya sibuk main HP. Itu mereka sering cerita ke International Office. Oke, mungkin kita kembali ke pertanyaan tentang KKN tadi ya, atau Community Service Program untuk mahasiswa dan mahasiswa. Oke, silakan Saat. Apakah Community Service Program itu membantu Saat dalam belajar bahasa Indonesia atau hal lain pada saat menjadi mahasiswa? Iya, itu membantu banyak sekali karena kita mengalami hidup sama orang lokal di sana. Itu yang membantu kita untuk seperti merasa bersama keluarga di sana, karena kita tinggal di homestay Pak Mujari. Pak Mujari sangat khawatir tentang kami kalau keluar jauh, kalau terlambat kembali. Dan kita sangat senang di sana bersama Pak Mujari, bersama teman-teman internasional, bersama anak-anak sekolah yang kami mengajar di Sermo, sekolah SD Sermo. Itu ya membantu lebih daripada bahasa saja, mengalami hidup. Oh ya, karena mungkin pengalamannya sangat berbeda di sana ya. Karena jauh dari kota. Kalau Saat kan KKN-nya sangat jauh dari kota. Untuk menuju ke lokasi KKN itu mungkin butuh 2 jam ya. Sekitar 2 jam untuk menuju ke sana, dan itu tidak ada Alfamart, tidak ada Indomaret, tidak ada minimarket. Kalau mau pergi ke pasar harus titip ibu ya, ibu istri Pak Mujari. Jadi sangat desa sekali. Bagaimana dengan Ahmed? Aduh. Pada saat KKN. Ahmed jangan menangis. Oke, ya akan coba. Tapi kalau saat KKN ya itu paling baik sekali ya buat tahu gimana masyarakat Indonesia dan komunikasi sama orang Indonesia. Itu itu ada itu kayak transaksi ya dari akademik dan masyarakat akademik dan orang Indonesia gimana di sekolah, dan kita sekarang ya di jalan udah ya ketemu orang lokal ya, dan tinggal sama mereka sendiri buat adaptasi tahu semua ya. Untuk ini buat saya itu sangat baik ya buat tahu gimana budaya Indonesia ya. Kita keluar akademik, kita keluar OAD, kita sendiri gimana ketemu sama orang Indonesia, gimana handle ya, especially ya mereka di desa. Tidak ada teknologi banyak, dan juga kita di sana buat menajarin anak mereka dan belajar dari mereka ya. Untuk ini buat saya itu sangat baik ya buat komunikasi ya, itu yang paling kita kita pikir apa, sebab saya sangat beda ya, dan waktu saya di Indonesia masalah saya juga orang Indonesia semuanya wajahnya Asian, semuanya mirip. Tapi saya udah tahu ya kak, mereka orang manusia seperti saya. Ya mungkin ya bahasa beda atau adatnya beda, tapi kita masih sama ya. Takut, senang, nyanyi, tertawa, rasanya semuanya sama ya. Tapi masih juga ada satu masalah di sana. Halo? Apa masalahnya? Toilet ya, itu semuanya ya apa Eastern style ya, tidak Western style. Ya biasanya kakinya berat, aduh
Saya harus kuat ya, dan aduh ada masalah ya. Aha. Tapi ya, Oke. ya tapi biasanya ya saya sangat suka. Oke. Jadi KKN ini sebenarnya sangat menarik ya untuk kalian. Ya, Ya, sangat. Selama ya, selama kalian melaksanakan atau menyelenggarakan KKN itu, ikut kegiatan KKN, bisa diceritakan ke kami pengalaman apa yang paling menarik menurut kalian pada saat mengikuti community service program? Mungkin saat dulu yang paling menarik, pengalaman yang paling menarik pada saat ikut community service program. Hidup sama masyarakat lokal itu Aha. sangat menarik. Mengajar di sekolah sama anak-anak. Waktu kami mau pergi ke desa itu, Pak Danang datang bersama kami dan Pak Danang menceritakan tentang waktu dia masih anak sekolah. Waktu Ya. waktu ada mahasiswa yang datang KKN mengajar di sekolahnya, katanya saya sampai sekarang masih ingat orang itu yang mengajar kami waktu KKN. Ini membuat saya merasa, wow, apakah kita bisa membuat seperti ingat ya, seperti orang ini akan ingat kami setelah beberapa tahun. Jadi saya mau ikut itu, dan semua kami mahasiswa internasional mengajar di sekolah dan di TK, senang bersama anak-anak, dan saya masih berpikir apakah anak-anak ini akan ingat kami nanti atau akan lupa seperti biasa, tidak tahu. Tapi hari terakhir waktu kami mau pulang, anak-anak ini banyak yang menangis, banyak yang tidak mau kami pulang. Itu hal yang susah. Ada beberapa juga mahasiswa internasional yang mulai menangis. Itu susah sama anak-anak itu. Ya, ya, mungkin kalau menurut saya pasti mereka merasa sangat senang kalian ada di sana, dan pasti kalian diingat oleh siswa di sana, terutama mungkin guru akan sangat ingat. Guru-guru di sana akan sangat ingat dengan kedatangan kalian mengajar di sana. Kalau Ahmed, bagaimana? Yang paling menarik ya, pasti ya kalau saya selesai sekolah ya saya sangat menarik. Sebab anak kecil dan setiap kali saya berbicara, apa kabar? Mereka itu ya. Dan sama ya ini, saya masih ingat ya ada anak kecil katanya, hey Mas Ahmad ya, ibunya gemuk ha. Wah, ya. Tapi saya really ya, saya sangat suka ya kalau saya malam jalan-jalan sama papa atau ibu, jalan-jalan dan ketemu sama orang ya yang tua dan berbicara sama mereka. Waktunya saya masih ingat ya, ada janjian buat akad karan, akad menikah maaf ya, akad menikah, dan mereka ya masih about syariah, mereka akan gimana Catherine, gimana bersiap-siap, saya ikut sama mereka ya, dan lihat mereka gimana ya bersiap-siap, tulis semuanya, oke Catherine gimana, nanti kita gimana, ada dandut gak? Ya, saya yang sangat suka itu ya, apa kalau ketemu sama orang tua ya dan berbicara sama mereka dan tahu dari experience mereka. Ya, karena ya memang KKN ini sangat menarik. Ini saya baca komen dari Habib, walaupun Habib tidak bisa hadir bersama kita di sini secara online, tapi Habib memberikan komen di bawah. KKN tahun 2018 sangat membantu saya tahu anak dengan baik dan berkomunikasi berbahasa Indonesia, dan ada banyak pengalaman yang baru dan tak bisa lupa. Jadi memang KKN ini memberikan sesuatu yang sangat berbeda dan memberikan pengalaman yang berbeda kepada mahasiswa, karena tidak hanya belajar di kelas. Mungkin semua orang akan merasakan hal yang sama. Kalau kita belajar di luar dan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, itu apa ya, feel the experience gitu. Oke. Selanjutnya ini masih ada satu pertanyaan yang
berhubungan dengan bahasa Indonesia. Jadi Ahmed dan Saad belajar bahasa Indonesia itu benar-benar dari nol ya, zero. Nggak tahu bahasa Indonesia tapi hanya sedikit, tidak bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia. Nah, saya ingin kalian memberikan motivasi atau apa ya? It's like motivation for the student or international student kalau mereka mau belajar bahasa Indonesia. Mungkin Saat dulu apa? Kalau mau belajar bahasa Indonesia, pertama-tama pasti akan dapat beberapa masalah. Tidak apa-apa, ini hal yang biasa. Kita bukan orang Indonesia atau kami bukan orang Indonesia, kami belajar bahasa baru. Jadi tidak apa-apa kalau menggunakan salah atau merasa itu susah, khususnya tentang imbuhan, membaca itu tidak apa-apa. Kata juga Pak Galo, orang Indonesia merasa susah tentang itu, jadi aman, jangan khawatir. Mungkin yang penting cari teman Indonesia. Orang kalau punya teman lokal akan membantu banyak sekali dalam budaya, dalam kenapa mereka bilang itu, apa artinya, seperti kalau di acara, apa orang Indonesia bilang di acara itu. Kalau sudah temanmu punya anak, bagaimana kamu ucapkan selamat kepada dia tentang anak. Sesuatu yang tidak bisa belajarnya dari kamus, karena dalam bahasa Arab mungkin kami bilang sesuatu, kalau terjemahnya ke bahasa Indonesia tidak akan sama yang orang Indonesia menggunakannya. Jadi belajar sama orang lokal, ikut semua kegiatan, ikut semua pengalaman, membaca semuanya, itu akan membantu untuk belajar bahasa Indonesia. Dan itu seperti perjalanan yang tidak ada terakhir. Terus belajar, terus walaupun sudah lancar, masih ada yang lebih lancar dari kami. Betul. Oke, kalau Ahmed, silakan. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? So, studi international pasti kita bahasa Indonesia. Mungkin bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa kalbu. Bahasa apa? Kalbu? Oke ya. Ya, Ahmed boleh pakai bahasa Inggris. Okay, okay. At first, I will totally recommend. At first, if you are open-minded, and ready to accept other people, okay, then go to study any language, not only Indonesia. But if you are not ready to be open-minded, don't go. Okay, at first, we will meet a lot of culture shock. People totally different like us. Okay. But usually I meet this problem with many students. They don't like or they can't adapt with Indonesia or with Indonesian people, or to be more communicated with Indonesian. So it's totally wrong. Try to understand how other people think. Try to be in their position to understand them more. It's like it's like light. Wait. Okay, can you see this bottle? Okay, it's like light. Light usually it's white, but from the source position it's light. But if it's going through the bottle, from the other side it will be seven colors. Okay, like Belani. So it depends to your position. If you are inside the bottle, okay, you will see. You can't see anything. If you are in the other side, you will see 7 colors. If it's going through the water, you will find it broke. So please, try to be in all position to understand how the other people think. It's physics. It's so that it's by physics. If you are think you are only the true by physics, by science, it's not true. Try to understand how the other but just change your position a little bit and you will understand more. So be open, be acceptable. Okay, try to adapt. It doesn't mean that anything you will meet it will fit you, but at least try to find something in common. Try to find something fit you and then go directly.
Wow, panjang sekali ya. Ahmed seperti memberikan ya. Luar biasa. Saat mungkin Siap, boleh boleh. tepuk tangan dulu untuk Ahmed seperti memberikan khutbah Jumat. Kebetulan hari ini hari Jumat, jadi Ahmed Iya, memberikan motivasi dan juga khutbah Jumat. Yang saya Alhamdulillah ingat Rabbil adalah kalau mau belajar bahasa Indonesia itu pertama open minded dulu ya. Jadi Open karena kalau minded, ya. belajar bahasa itu juga harus belajar budayanya juga. Jadi be open minded begitu. Oke, sebelum saya ke pertanyaan yang selanjutnya, Ya, dan coba kami juga paham gimana mereka pikir. ya betul. Itu sangat Ya. penting. Sebelum ke pertanyaan yang selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada viewers Tiau Iau Adi. Kalau kalian mau bertanya tentang pengalaman mereka belajar bahasa Indonesia atau pengalaman mereka tentang apapun di Indonesia, atau hal lain juga bisa Halo? memberikan pertanyaan di kolom komentar ya. Ya, Ahmed, bisa mendengar? Ya. Oke, ya. Boleh tanya, Nah. apakah ada orang tanya? Gimana cara? Ada ini sekitar ada 24.000 orang menonton kita. 20. Oke, saya mau Not bad. saya mau memberikan Oke, ya, memberikan informasi juga. boleh minta, kalau ada cewek ya, please ya, saya cari pacar baru. Mana bisa baca? Ya, saya cari pacar baru, oke? Oke, kalau ini ya, saya beri kesempatan lagi, saya berikan informasi lagi kepada viewers setia OYAUAD. Kalau kalian mau bertanya informasi pengalaman mereka pada saat belajar bahasa Indonesia di UAD, bisa tulis di kolom komentar dan nanti akan ada sesi sendiri. Kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Pertanyaan ini ada pertanyaan tambahan, walaupun dia di akhir tapi juga penting ya. The last but not least, ini pertanyaan dari kami dari OYAUAD. Apakah Ahmed dan Saad akan merekomendasikan UAD kepada teman atau saudara yang ingin kuliah di Indonesia? Mungkin Saad dulu. Iya, pasti akan menceritakan tentang UAD, bagaimana membantu kami, bagaimana mengajar kami dari nol, bagaimana seperti itu. Tapi tidak akan bilang harus pergi ke sana. Dia bisa juga mencoba. Tapi yang saya menceritakan tentang hidup saya di sana, bagaimana ini yang positif, ini yang negatif seperti itu. Tapi ya, saya akan kasih tahu dia tentang UAD, pasti. Ya. Oke, terima kasih banyak Saad. Kalau Ahmed bagaimana? Pasti ya. Pasti ya. Pasti ya. Biasanya Ahmad, kalau saya mau belajar di Indonesia, harus kemana? Oh, oke, Ahmad Dahlan. Oke, mereka pergi dan balik lagi Ahmad. Tapi gimana? Oke, terserahlah. Oke ya, lah gak. Jangan tanya, terserahlah. Oke, mana yang balik? Oh, ade, oke. Tapi gimana ini? Oh, ini, terserahlah. So ya, biasanya saya ekstrim ya sama OAD ya. Saya diktator ya. Saya diktator, tidak ada demokrasi buat saya. OAD. Bagus, Masya Allah. Iya, yang tadi buat lainnya. Saya diktator. Baik. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Sekarang kalian sudah tidak di Indonesia, sekarang kalian sudah ada di Mesir dan juga di Saudi Arabia. Kalau ada kesempatan belajar lagi di Indonesia, terutama di UAD, apakah kalian akan ambil kesempatan itu untuk belajar lagi di Indonesia? Ya, pasti Bu, ya pasti. Saya pasti, ya? selalu mau belajar di sana. Kalau Dharma siswa lebih dari 1 tahun, saya akan lanjut terus. Tapi hanya 1 tahun. Ya, hanya bisa belajar bahasa Indonesia Dharma siswa hanya 1 tahun. Dan program BIPA itu juga hanya 1 tahun saja, tidak bisa diperpanjang. Ini ada hubungannya dengan visa ya. Tapi biaya sendiri, Bu. Ya, itu biaya sendiri. Ya. Kalau Ahmed, bagaimana Ahmed? Boleh tanya dulu ya, beasiswa berapa? Beasiswa berapa? Oke. Pasti mau ya. Kalau ada pasti ya, saya akan request dari kantor saya
buat pergi lagi ke Jepang, Indonesia, atau pergi remotely buat bisa ikut. Pasti ya. Ya, karena Ahmed sekarang sudah bekerja ya. Ahmed Saya sudah bekerja. saya manajer sekarang ya, saya rektor. Sekarang uang lebih menjadi prioritas. Oke, ini pertanyaan terakhir dari kami. Tolong beri rate atau skala dari 1 sampai 10, seberapa Anda rindu dengan UAD dan Indonesia. Ahmed, Saad dulu mungkin. Oh, Seberapa rindu? terakhir 10, tidak boleh lebih. Ya. Ya. Ya, saya pasti rindu UAD, rindu semua dosen di sana, rindu semua teman, rindu Indonesia, semua rindu ibu kos saya. Ini kesempatan untuk say hi kepada Ibu Klik. Ya. Karena Saat tinggal bersama dengan Ibu Kli, saya tahu Ibu Kli ini adalah ibu kos terbaik mungkin ya, karena dia selalu melibatkan Saat anak kosnya ke kegiatan apapun, kegiatan budaya, PKK, pengajian, arisan, pernikahan juga. Saat sudah berapa kali diajak Ibu Kli terlibat dalam kegiatan Bu Kli? Banyak sekali ya ajak saya di kegiatan budaya, dan juga bukan hanya itu, Ibu Klik seperti ibu saya di Indonesia. Saya tidak pernah merasa homesick atau mau pulang karena ada Ibu Klik di Indonesia. Dan ada kalian teman di OAD juga. Saya sangat rindu itu. Sebentar lagi akan istri. Amin. Jadi kalau dibuat kalau dibuat skala atau rate atau level yang pertama itu yang akan Saat rindukan adalah Ibu Kli ya. Yang pertama Ibu Kli, yang kedua siapa? OAD, semua teman di OAD dan Ibu Klik semua. Saya sangat rindu semua. Hidup saya di sana. Saya bagaimana? Hidup di sana. Oke. Bagaimana dengan Ahmed? Really, dari skala 1 sampai 10. Menurut saya tidak ada nomor ya, bisa deskripsi gimana saya rindu ya Ahmad Dahlan team ya. Really, saya sangat rindu ya OAD dan teman saya di OAD dan teman saya di Tapak Suci. Dan tiap kali saya di Indo ya, saya harus balik lagi ke Ahmad Dahlan. Atau juga kalau ada opportunity buat ketemu teman saya di Dharma Siswa Ahmad Dahlan, pasti saya juga. So ya, kalau dari 1 ke 10 pasti ada infinity. Betul. Ya, kayak Dr. Strange. Oh iya. Oh, ada apa? Logo infinity itu ya, yang tidak putus seperti angka 8 itu ya. Iya. Selalu cukup. Oh, jadi 10 tidak cukup. Oke, baik. Oke, nah ini ada pertanyaan dari viewers OIA UAD. Pertanyaannya untuk Saat. Bahasa Arab dan Indonesia mempunyai banyak kata yang sama, tetapi ada kata sama artinya berbeda. Contohnya kalimat dalam bahasa Indonesia, namun dalam bahasa Arab, maksudnya dalam bahasa Indonesia sentence, dalam bahasa Arab word. Apakah hal tersebut membingungkan ketika pertama ya? Jadi intinya pada saat atau ini juga berlaku untuk Ahmed karena kalian sama-sama menggunakan bahasa Arab ya. Jadi banyak sekali bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Kadang ada kata yang sama tapi ternyata artinya berbeda. Yang saya paling tahu akhir-akhir ini adalah ziarah. Ternyata ziarah itu adalah kunjungan. Datang ke rumah orang itu juga ziarah ya. Tapi kalau di Indonesia, ziarah itu maknanya ke kuburan atau ke makam. Begitu. Nah, apakah kalian merasa bingung pada saat pertama belajar bahasa Indonesia? Mungkin dari Saat dulu. Ada banyak kosakata yang dari Arab juga, dan juga itu membantu.
berbeda makna mungkin sedikit, tidak terlalu banyak, karena yang lebih banyak sama arti. Dan juga bukan hanya kata-kata membuat kalimat, bagaimana seperti buku hitam. Kita dalam bahasa Arab sama buku hitam, tapi dalam bahasa Inggris hitam datang sebelum buku, seperti itu. Jadi membuat kalimat seperti bahasa Arab dalam bahasa Indonesia akan benar biasanya. Kalau saya bingung bagaimana saya membuat apa yang lebih dulu atau yang lebih terakhir, seperti bahasa Arab ya, seperti bahasa Arab menjadi benar seperti itu. Itu membantu. Oh ya, berarti sangat membantu ya adanya persamaan atau banyak kata serapan dari bahasa Arab itu. Oke. Kalau Ahmed, bagaimana? Dulu ya itu sulit ya sob. Ada juga kata kata sama tapi artinya beda. Kata ayam. Ayam kalau bahasa Arab, ya ayam kalau bahasa Arab artinya hari. Tapi kalau bahasa Indonesia ayam makan ya. Kalau bahasa Arab makan juga sama. Makan bahasa Arab itu tempat, tapi kalau bahasa Indonesia makan juga ya apa waktu saya terakhir di Indonesia kebanyakan ya tahu Muhammad Salah benar ya? Kebanyakan ya tahu Muhammad Salah, ya tahu Muhammad benar. Aduh. Ya, so ya dulu ya saya sedikit apa tidak tahu gimana pakai itu. Juga ada kata mungkin itu apa, mungkin kalau bahasa Indonesia itu mungkin, tapi kalau di Mesir mungkin itu permisi, mungkin itu boleh. Ada kebanyakan artinya kalau pakai mungkin kalau di bahasa Arab. Dan juga itu jadi sulit sama saya juga kadang-kadang kalau pakai bahasa Inggris dan campur sama bahasa Inggris. Kadang-kadang saya kalau bahasa Inggris ya mau Coca-Cola, Coca-Cola. Good morning. ada masalah. Ya. Begitu ya. Sama latihan ya jadi paling mudah dan paling baik. Saya masih ingat ya ada teman saya dari Cina. Kita pergi bersama makan dan kita makan ayam bakar. Dan tahu biasanya kalau Anda ambil makanan, Anda pergi bayar, makan apa mas? Makan nasi, makan tahu. Dia kayak gini ya. Saya sudah makan nasi, makan tahi, ayam kabar. Tahu, bukan tahi. Ya, dan ayam kabar. Oh, apa kabar? No, ayam kabar, tidak ayam bakar. Ayam kabar. Oh iya. Dulu saya pertama di restoran, hey mas, ayam bakar. Saya jawabnya, ayam Ahmad. Ayam Ahmad. Oke. Oh, ya. Jadi saya juga pada saat di kelas saya juga baru tahu bahwa ada beberapa kata itu yang ternyata dia berasal dari bahasa Arab. Dan mungkin kalian juga setelah sampai di Indonesia baru tahu ya kalau ternyata bahasa Indonesia itu banyak serapan atau kata serapan dari bahasa Arab. Oke, ini juga Ibu Ina, setiap kali Ibu Ina bilang saat kalian di Indonesia, saya mendengarnya saat nama saya. Oh iya. Iya, itu hampir sama, tapi hanya berbeda di bagian akhir. Kalau saat waktu itu adalah pakai T, kalau nama saat itu pakai D. Nah, itu berbeda. Oke, ini ada pertanyaan lagi untuk Ahmed dan Saad. Apakah pernah mengalami pengalaman yang lucu karena ada perbedaan budaya, atau mungkin perbedaan budaya yang paling berbeda dari Mesir dan Arab dengan Indonesia itu apa? Mungkin Saat dulu. Mungkin orang Indonesia lebih terbuka daripada orang Arab Saudi. Orang Arab Saudi
Di sini laki-laki sendiri, perempuan sendiri, Oh, di sekolah, di setiap tempat semuanya sendiri, berpisah. Juga di restoran di Arab Saudi ada tempat khusus untuk orang yang sudah Keluarga. berkeluarga, ada tempat khusus untuk orang yang belum keluarga. Seperti itu. Kita tidak bertemu bersama cewek banyak di Arab Saudi. Oke, itu. Itu sepertinya lebih terbuka tentang itu. Jadi yang paling berbeda adalah di situ ya, Iya. perbedaannya. Oke. Kalau Ahmed bagaimana? Apa budaya yang paling berbeda? mungkin kita di Mesir paling cepat di semuanya. Mungkin kita paling cepat marah dan paling cepat tidak marah juga. Kita juga biasanya kalau kita kerja kita harus selesai mau cepat. Tapi kalau orang Indonesia biasanya sabar, santai. Ya, contohnya kalau saya berbicara cepat. Tapi kalau Indo, halo, mau kemana? Saya dan juga ya, ada stereotype ya. Saya dulu ya saya tertawa buat stereotype ya buat Ahmad tinggal di mana? Kairo. Tinggal di piramid atau di pasir? Oke. Ya, mungkin saya sama ya. Saya di sama. Ahmad, pergi ke kantor gimana? Pakai unta? Enggak. Gimana rasa unta? Saya mesti ingat ya. Ahmad, ada di Mesir mall seperti Indonesia? Ada. Ahmad, ada di Mesir sinema? Aduh, kita negara yang nomor 3 yang punya sinema di dunia. Ahmad, dan mereka gini ya. Ahmad, ada cewek di Mesir? Dan saya jawabnya enggak. Saya datang dari baba, tidak dari mama. Ya, maksudnya apa ibu? Ya, maksudnya ya semuanya cedar. Enggak, saya jawabnya itu di Saudi Arabia. Di Mesir seperti Indo ada sedikit, tapi yang kebanyakan pakai hijab. Oke. Kalau tadi, apakah ada apakah selama di Indonesia kalian pernah mendapatkan pengalaman lucu yang berhubungan dengan budaya mungkin? Iya, juga ini ya. Tahu ada lagu sangat terkenal di Indonesia namanya itu dari Arab itu Habibi ya Nuril Ain ya. Tahu lagu itu? Ya, lagu itu lagu romantis biasa. Tapi waktu saya pertama di Indonesia, saya dengar itu di masjid. Ya, kebanyakan Habibi ya Nur dan saya wow. Kenapa semuanya ya menyanyi lagu ini? Kata mereka itu lagu agama. Sungguh Habibi ya Nur. Ya, maksudnya apa? Kata mereka Al-Habib Muhammad, Habibi ya Nuril Ain. Ya, maksudnya ini ya. Saya kebanyakan mereka pikir ya tiap lagu Arab itu lagu agama. Dan juga kadang-kadang kalau saya berbicara sama teman Arab atau sama mama pakai bahasa Arab semuanya orang Indonesia. Amin. Oke. Kalau Saat bagaimana? Apakah ada pengalaman menarik? Ya, sama pengalaman lucu. Ahmad bilangnya. Kalau bicara bahasa Arab langsung amin. Saya tidak berdoa, tapi karena mendengar bahasa Arab merasa itu doa langsung. Ya. Ada juga misalnya sama saya juga. Kalau naik taksi atau Grab, kalau saya naik taksi atau Grab di Mesir atau Saudi, orang yang menyetir itu di kiri. Kalau di Indo itu di kanan. Ya, betul. Ya. Ya, untuk ini ya, kita kalau di Mesir kita ya mau apapun, kalau saya mau sambah kayak ini, kalau saya mau kayak ini. Waktu saya di Indonesia, saya mencoba belajar gimana drive ya. Tapi masalahnya saya lupa ya saya di kanan. Saya pakai tombak gini dan maaf. Saya ikut kelas 1 aja ya dan minta maaf dan tidak pergi lagi. Ini juga bagian dari budaya sebenarnya ya. Oke. Itu tadi pertanyaan dari Prastika Atmaja. Oh, ini Prastika Atmaja ini sepertinya adiknya Bapak Galuh ini. Oke. Siapa? Yang setelah adik Bapak Galuh. Saya tahu Bapak Galuh. Ya, ini ada pertanyaan lagi.
bagaimana prospek bahasa Indonesia di negara kalian? Apakah populer? Kalau iya, di urutan berapa? Apakah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi? Jadi sekarang bahasa Indonesia itu sudah mulai spread out over the world. Jadi ada beberapa negara juga yang mempelajari bahasa Indonesia di sekolah dan di kampusnya. Kalau di Mesir dan Arab Saudi, bagaimana prospek bahasa Indonesia di negara kalian? Apakah ada hubungannya dengan ekonomi? Begitu? Mungkin dari Saat dulu. Di sini itu tidak terlalu terkenal bahasa Indonesia di Arab Saudi untuk belajar. Kalau ada orang yang mau belajar bahasa Indonesia itu tidak ada tempat untuk mengajar bahasa Indonesia, hanya sekolah Indonesia di Riyadh dan sekolah Indonesia di Jeddah yang saya tahu. Mungkin ada beda, tapi yang saya tahu sekolah Indonesia di Riyadh dan sekolah Indonesia di Jeddah dua-duanya menggunakan seperti kelas untuk mengajar bahasa Indonesia, untuk mengajar basic bahasa Indonesia. Dan juga di kampus King Saud ada beberapa bahasa, tapi bahasa Indonesia belum ada. Saya mendengar dari kedutaan Indonesia di Riyadh mungkin akan ada seperti kelas bahasa Indonesia, bukan jurusan, hanya kelas. Kalau saya contoh belajar bahasa Perancis, harus ada bahasa lain dalam belajar saya. Jadi ada kelas yang mungkin akan jadi seperti itu, support untuk belajar jurusan yang belajar di bahasa dan terjemah. Tapi sampai sekarang belum ada sekolah Indonesia di Riyadh. Tapi ada banyak orang Indonesia di Riyadh, jadi kalau ada yang mau praktis sendiri bisa. Oke. Kalau Ahmed bagaimana prospek bahasa Indonesia di Mesir? Kalau bahasa Indonesia di Mesir sekarang ya kita itu lebih spread ya. Dulu itu di Kairo aja, sekarang ya ada di Kairo dan ada di Universitas Al-Azhar dan ada juga di Ismailia. Dan itu udah ya kebanyakan tempat dan mereka mau spread lagi ya, sebab di Mesir ada orang banyak mau belajar bahasa Indo, sebab mereka pikir Indo dan Malaysia juga sama hampir sama. Untuk ini ya mereka mungkin itu buat travel atau business, dan juga kebanyakan mau juga bantu orang Indonesia buat paham Islam baik. Iya betul. Untuk ini ya mereka belajar bahasa Indonesia. Tapi kalau buat ekonomi, ada kebanyakan mau ya belajar bahasa Indonesia buat ekonomi. Tapi masalahnya tidak ada Mesir sama Indonesia, tidak ada kebanyakan janji buat ekonomi seperti Mesir dan China. Ya, oke. Ya, tapi sebenarnya itu lebih banyak. Oke, baik. Jadi bahasa Indonesia mungkin tidak sepopuler bahasa Mandarin mungkin ya kalau di negara kalian, karena bahasa Indonesia juga hanya ada kelas kalau di Arab tadi. Saat ini saya mau membacakan komentar dari Ahmed Sheber yang dari Palestina, yang sekarang tinggal bersama Ibu Keli. Ya, yang sekarang tinggal bersama Ibu Keli. Dia mengatakan saat Ahmed Ibu Keli sudah mendengar. Itu nama orang terkenal di Mesir. Ahmed Sheber. Ya, buat olahraga. Oh ya. Ini Ahmed Sheber mengatakan saat Ibu Keli sudah mendengar kamu, katanya gitu. Ya, assalamualaikum Ahmad, assalamualaikum Ibu. Ya, kemudian ini ada juga yang memberi komen dari Ilma Faatin, saya tidak bisa berhenti tertawa melihat talk show ini. Mungkin karena Ahmed ya. Ahmad ya. Maaf ya. Oke, ini ada pertanyaan lain lagi dari viewers OIAUAD. Kalian bisa bahasa Indonesia sangat fluent. You guys speak bahasa Indonesia fluently. Kalian butuh berapa lama untuk bisa belajar bahasa Indonesia sampai fluent, sampai lancar seperti ini? Mungkin Saat dulu. Saya rasa saya belum fluent sampai sekarang. Masih belajar, masih. Mungkin dulu pertama kali di Indonesia sedikit susah, tapi setelah mungkin 3 bulan sudah bisa bicara sama siapapun. Dan masih melanjut sampai sekarang.
mungkin sedikit saya lupa karena sudah pulang dan sebentar seperti sekitar 10 bulan tidak bicara seperti dulu di Indonesia, jadi mohon maaf kalau bahasa saya kurang bagus. Oke, sudah bagus saat. Kalau Ahmed butuh waktu berapa lama? Kalau berbicara sendiri saya 2 minggu. Tapi buat jadi lancar ya, buat saya enggak, saya masih belajar dan masih latihan juga ya, sebab bahasa harus ya tiap hari ada update dan ada kata baru dan ada ekspresi juga baru. Saya contohnya kayak waktu saya di Jakarta ada kata kayak om toilet om atau anak zaman dulu. kayak ini ya saya harus masih ya saya kalau bisa berbicara sedikit ya bisa, tapi itu 2 minggu aja. Tapi kalau sampai lancar harus ya latihan ya. Saya tidak tahu kapan bisa jadi lancar. Latihan dan be updated. Oke. Jadi harus banyak latihan ya. Kalau saat mungkin butuh 3 bulan, kalau Ahmed tadi sekitar 2 minggu ya. Tapi itu bisa berbicara. Atau mungkin saya cerewet aja. Cerewet ya, talkatif ya. Nah ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Ahmed Sheber, Saat. Tapi ini pertanyaannya untuk Saat dan Ahmed. Oke. Setelah pulang ke Mesir dan Arab, bagaimana cara kalian praktik bahasa Indonesia biar tetap bisa bahasa Indonesia? Bagaimana? Mungkin Saat dulu? Saya rindu praktis setiap hari karena di sini tidak bisa setiap hari di jalan, dimanapun, di rumah. Jadi mungkin hanya di media sosial sama teman-teman Indonesia dan sama teman-teman Dharma Siswa. Hanya itu dalam media sosial. Sedikit sama teman orang Indonesia di Arab Saudi, tapi karena susah untuk berbicara bahasa Indonesia di sini. Kalau saya sudah mengajar bahasa Arab di sini, dalam kelas ada beberapa negara orang dari luar negeri, ada orang Indonesia tapi tidak boleh bicara sama dia bahasa Indonesia dalam kelas. Ini kelas bahasa Arab. Iya. Lebih praktis dengan media sosial saja. Oh iya. Karena saat masih punya teman orang-orang Indonesia yang terhubung di media sosial ya. Oke. Ya, Ahmed, bagaimana dengan Ahmed? Kalau Ahmed bagaimana? Kalau saya kadang-kadang saya latihan ada kebanyakan teman di Facebook atau Instagram. Sama ya? Untuk ini ya saya masih update ya, dan kadang-kadang kita berbicara atau text each other ya. Kadang-kadang kita video call atau video zoom. Ini ya saya kalau ada yang minta bantuan bisa, tapi tidak seperti dulu juga ya. Mungkin masalah masih sama-sama saat. Tapi kalau saya ketemu teman saya ya, dari Mesir dan bisa bahasa Indonesia, dan kita ketemu orang Arab lain ya, dan kita tidak mau mereka paham gimana kita berbicara, langsung pakai bahasa Indonesia. Oke, bagus. Pintar sekali. Oke. Wah, menyenangkan sekali berbicara dengan kalian. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi karena ini waktunya sudah di ujung, sudah mulai closing, tidak terasa kita sudah berbicara kurang lebih mungkin sekitar 1,5 jam, sekitar 90 menit. Tapi mohon maaf sekali karena ini sudah. Oh, masih ada pertanyaan? Ya, pasti. Kalian masih mau menjawab pertanyaan? Ya, bisa boleh. Boleh. Oke. Nah, ini masih ada satu pertanyaan. Apakah kalian belajar bahasa Indonesia dengan mendengarkan lagu-lagu Indonesia? Mungkin Saat dulu? Mungkin itu susah, sedikit susah. Tapi ya itu membantu. Tapi tidak bagian utama untuk saya untuk belajar bahasa Indonesia.
Oke, kalau Ahmed bagaimana? Nah, Ahmed ini, kalau Ahmed sepertinya dia sangat suka menyanyi ya. Kamu masih ingat lagu-lagu bahasa Indonesia, Ahmed? Wow. Sedikit, saya tidak suka menyanyi ya, tapi ya bisa sedikit ya. Kayak Coba lagu apa? gundul Apa gundul itu? Pak Shul. No, ini ya. Sik sik batu manikam ji borjogit sudah menigotam jina maninan simam banggar jela jela simam banggar jela jela. Sik batu manikam ji borjogit sudah Wah, menigotam jina maninan simam banggar jela. Saya masih pikir itu ya. Ada apa lagi? itu Masih ada dari Sumatera. apa lagi? Ya, dari Sumatera Utara. Ya, ada ini dia si jali jali. Jali, jali. Rasanya enak. Rasanya. Rasanya Ya. oke. Jadi Ahmed suka mendengarkan lagu Indonesia ya untuk belajar bahasa Indonesia juga. Ya. Ya. Oke. Ya, sama movie juga ya. Kadang-kadang sama movie. Oh, bagus. Ya, film juga akan sangat membantu. Baik, Ya. ini sebenarnya masih ada ada yang memberi komen sharing yang sangat menyenangkan, tapi kita sudah berada di ujung, waktunya sudah habis, sudah sekitar 90 menit kita berbagi pengalaman. Sebelum saya menutup acara hari ini, saya mau memberikan informasi kepada viewers OIA UAD, kalau kalian mau mendapatkan sertifikat untuk talk show hari ini, kalian bisa menuliskan nama lengkap dan email kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin tahu ada kegiatan apa lagi di Kantor Urusan Internasional Universitas Ahmad Dahlan, bisa mengikuti atau follow sosial media OIA UAD, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube juga, OIA UAD. Dan jangan lupa untuk kunjungi website resmi kami di oia.uad.ac.id. Terima kasih banyak saya Boleh ya? ucapkan, saya mewakili. Sedikit, Ya? Ibu. Oh ya, mungkin Saat dulu ya, saat dulu. mungkin Ahmed dulu. mungkin saya beri kesempatan kepada Saad dan Ahmed, mungkin ada beberapa kata atau kalimat yang ingin disampaikan. Ahmed dulu Ya. atau Saad dulu? Ya, mahasiswa OAD ya, kalau anytime Oke, ya mau ke Mesir ya, langsung ya bisa text saya atau WA saya juga boleh ya. Dan kalau ke Mesir pasti ya saya mau ketemu sama mahasiswa dari mahasiswa OAD dari mana-mana. Mereka aja ya follow Instagram gue ya, dan langsung ya bisa chat sama saya. Oke. Ya, terima kasih. Kalau Saad, apa yang ingin disampaikan? Ya, sama seperti yang Ahmad bilang, untuk teman-teman Indonesia yang menonton kami sekarang, kalau ada yang mau apapun tentang Arab Saudi atau mau belajar di sini atau mau datang untuk umrah atau seperti itu, saya insya Allah bisa membantu. Terima kasih atas menonton kami hari ini, dan juga saya mau ucapkan beberapa kata tentang UAD dan teman-teman di sana. Terima kasih banyak. Saya sangat rindu Ibu Ina, sangat rindu Pak Galo, Ibu Desi, Ibu Gebi, Ibu Alif, Pak Danang, semua, Pak Dinar, Pak Aziz, Ibu Erni, semua juga mahasiswa di KUI, Alfad, Afif, Nida, semuanya saya sangat rindu kalian. Sangat rindu teman-teman mahasiswa, Marton, Habib, Nuha, Hajar, Ubaid, Umar, Kinari, Anna, semuanya saya sangat rindu kalian. Semoga bisa kita bertemu lagi, dan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan atau seperti itu. Terima kasih Ibu Ina. Ya, terima kasih banyak Saat. Saya sangat terharu saat menyebut semua staf OIA dan teman-teman yang Saat kenal selama saat belajar di Universitas Ahmad Dahlan. Sekali lagi, saya mewakili Kantor Urusan Internasional Universitas Ahmad Dahlan mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang tidak terhingga untuk Ahmed, untuk Saat, dan untuk Habib. Walaupun Habib tidak bisa muncul bersama kita hari ini secara online, tapi Habib sudah memberikan kontribusinya di kolom komentar. Terima kasih juga untuk semua viewers setia OIA UAD sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk pembicara sudah sharing, berbagi banyak pengalaman selama belajar di UAD di Indonesia. Dan
Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Selalu ikuti kegiatan kami ya di sosial media kami. Baik, saya pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.